Shalom teman-teman. Pada minggu ini kita menggunakan liturgi minggu keempat. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Untuk pujian pembukaan, mari kita menyanyikan Bertemu dalam Kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat indah ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah. Tuhan tolong berkati kami, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Seringkali hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Untuk berita anugerah, terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk petunjuk hidup baru, terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk nats persembahan terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk pujian persembahan, mari kita menyanyikan Ku Berikan Persembahan. Persembahan terbaik dan terbesar ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang disembunyikan. Ku berikan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini ya Tuhan,
dan agar bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan juga telah memberkati pengurus yang mengurus persembahan ini agar dapat mengurus persembahan ini dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong persiapkan hati kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada Bu Santi dipersilahkan. Shalom, selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dalam pelayanan firman Tuhan di ibadah pemuda saat ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama satu di dalam doa, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, syukur kami naikkan Tuhan ketika saat pagi hari ini Tuhan telah perkenankan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami dalam memahami akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pembacaan firman akan dibacakan oleh Ahista. Silakan. Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Terima kasih Ahista untuk pembacaan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam memberikan pengajarannya kepada murid-muridnya sering menggunakan satu perumpamaan supaya mudah dipahami. Teks yang telah kita dengar dan kita baca bersama-sama tadi merupakan sebuah perumpamaan tentang orang yang menyalakan pelita. Pengajaran Tuhan Yesus diumpamakan seperti sebuah cerita atau suatu narasi di sini. Kita akan menganalisa bagian ceritanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengaitkan dengan bagian pengajarannya, sehingga nanti kita akan menemukan tema pokok perumpamaan tersebut. Cerita perumpamaan ini tercantum di dalam ayatnya yang ke-33. Ada 3 peristiwa di dalam ayat tersebut. Yang pertama, awal cerita, yaitu ada seseorang yang menyalakan pelita. Dan yang kedua, puncak cerita, yaitu dia meletakkan pelita itu di atas kaki dian dan bukan di bawah gantang, di bawah rumah atau di bawah tempayan. Dan yang ketiga, akhir cerita, yaitu pelita itu menerangi semua orang dengan cahayanya. Nah, cerita ini tentunya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh murid-murid dan juga oleh kita semua. Ada hal yang menarik di dalam cerita itu, yakni pada puncak cerita. Lukas menuliskan tidak seorang pun akan meletakkan pelitanya di kolong rumah atau di bawah gantang atau di bawah tempayan, tapi melainkan meletakkan di atas kaki dian. Hal ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa posisi letak pelita menjadi sangat penting
menjadi sangat signifikan. Letak yang salah membuat pelita tidak dapat menerangi semua orang walaupun pelita itu di dalam kondisi menyala, dalam kondisi menerangi. Letak menentukan fungsi pelita itu menjadi maksimal atau tidak. Di sini kita mendapatkan tema atau pokok cerita, yaitu pelita bisa berfungsi maksimal karena letaknya yang tepat dan benar. Setelah kita tahu tadi di ayatnya yang ke-33 tentang perumpamaan, saat ini kita akan mengetahui tentang pengajaran yang ada di dalam perikop tersebut, yaitu di ayat 34 sampai 36. Mata adalah pelita tubuh. Di situ di ayat 34 dituliskan, mata diumpamakan seperti pelita. Tentu saja yang dimaksud pelita di sini adalah pelita di dalam cerita di ayat 33 tadi. Pelita yang bisa menerangi semua orang karena letaknya. Mata yang merupakan pelita tubuh berarti mata yang dapat menerangi semua orang jika diletakkan pada posisi yang benar. Seperti apa ya posisi mata yang benar sehingga dapat menerangi semua orang? Berikut ini kita akan melihat bersama suatu ilustrasi tentang mata lalat versus mata lebah. Kita lihat bersama. Mata lalat versus mata lebah. Sekelompok aneka bunga, tumpukan sampah. Lalat matanya tertuju pada tumpukan sampah. Lebah matanya tertuju pada aneka bunga. Lalat mencari makan di tumpukan sampah, tetapi lebah selalu mencari bunga untuk makan. Berpikir positif akan membuat Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Selanjutnya, Lukas menuliskan bahwa jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Dan sebaliknya, jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Ini menjelaskan bahwa letak mata yang benar adalah pada hal-hal yang baik. Sedangkan letak yang salah adalah pada hal-hal yang jahat. Jika mata kita diletakkan pada hal-hal yang baik, maka teranglah tubuh kita. Sebaliknya, jika diletakkan pada hal-hal yang jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Hal ini menjadi semacam peringatan pada kita tentang betapa pentingnya menempatkan mata kita ini karena menentukan gelap terangnya seluruh tubuh kita. Sebab itu, Lukas menuliskan bahwa perhatikan atau tepatnya waspadakan terhadap matamu supaya matamu memancarkan terang ke seluruh tubuhmu, bukan menjadi kegelapan atas seluruh tubuhmu. Itu di ayat 35. Kita harus memastikan bahwa mata kita ada pada posisi yang benar. Ayat 36 sebagai kesimpulan atau penutup perikop itu kembali menegaskan perumpamaan ini. Pelita yang dinyalakan atau yang berfungsi dan ditempatkan pada tempat yang benar akan menerangi seluruh ruangan dengan cahayanya secara maksimal. Begitu juga dengan mata. Mata yang berfungsi dan ditempatkan pada tempat yang benar akan menerangi seluruh tubuh, dan seluruh tubuh yang terang akan menerangi semua orang. Pertanyaannya bagi kita saat ini, mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata mata, bukan tangan atau kaki atau telinga atau mulut atau anggota tubuh yang lain? Kenapa menggunakan mata?
kita tahu bahwa mata merupakan alat untuk melihat, dan melihat berarti memberi persepsi terhadap segala sesuatu atau keadaan yang dilihat sebelum mengambil tindakan atau perbuatan. Persepsi merupakan kerja pikiran kita. Jadi, mata di sini lebih dilihat bukan hanya sebagai organ tubuh, tetapi kepada fungsinya secara keseluruhan, yaitu penglihatan, persepsi, dan keputusan mengambil suatu tindakan. Nah, kita akan mencoba bersama-sama melihat satu gambar berikut ini. Coba kita cermati gambar yang ada di sini. Di dalam gambar ini kita akan melihat bahwa ada 2 orang narapidana yang sedang berada di ruangan penjara, di mana di situ ada satu jendela yang diberi jeruji yang tidak memungkinkan narapidana itu keluar dari penjara tersebut. Kemudian mereka berdua dihadapkan untuk melukis apa yang mereka lihat melalui jendela berjeruji itu untuk dituangkan di dalam lukisannya. Dan saat itu kita lihat ada satu orang yang menggambar berupa gambar jeruji, karena dia memang melihat, oh itu ada jeruji besi yang menghalangi jendela itu sehingga mereka bisa melompat. Tapi yang satu menggambar satu pemandangan, karena dia melihat pemandangan di balik jeruji di luar sana yang dia lihat. Maka kedua lukisan ini berbeda karena 2 orang ini memiliki persepsi yang berbeda terhadap apa yang mereka lihat. Dengan mata kita melihat sesuatu, dan dengan penglihatan itu akan membuat persepsi dalam diri kita untuk melakukan tindakan, perbuatan apa yang kita lihat tersebut. Banyak sekali hal-hal perbuatan yang terjadi itu hanya karena mata yang melihat. Contohnya, dengan mata seorang anak bisa meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Misal orang tuanya sering bertengkar, maka suatu saat anak itu akan memahami, oh seperti itu toh bertengkar. Tapi sebaliknya, ketika anak itu melihat dengan matanya bagaimana orang tuanya saling berkomunikasi, saling bersenda gurau, maka anak akan meniru apa yang dilihatnya tersebut. Demikian juga mungkin ada kisah-kisah lain. Bagaimana ada seorang remaja yang tega melakukan pembunuhan kepada seorang anak balita. Itu semuanya juga karena mata. Mata yang melihat satu visualisasi atau mungkin melihat dari film bagaimana kekerasan itu terjadi dilihat oleh anak remaja tersebut. Demikian juga hal-hal yang lain. Bagaimana kita bisa melihat satu peristiwa yang menyenangkan. Orang bisa menyanyi dengan merdu sehingga kita bisa meniru. Oh, seperti itu toh menyanyi dengan baik. Demikian juga kalau seseorang juga melihat satu pemandangan yang indah dengan pemandangan yang menyedihkan. Tentunya hal ini akan membuat satu persepsi di dalam diri kita sehingga akan melakukan satu tindakan yang meniru apa yang dilihat oleh mata. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita harus mencoba menjaga mata kita ini melihat hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa memotivasi diri kita semua untuk melakukan hal yang baik. Jangan sampai kita terjerumus untuk melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat, melihat kekerasan atau melihat hal-hal negatif yang lain. Mari kita membuat mata kita melihat hal-hal yang baik,
hal-hal yang positif, sehingga apa yang kita lihat itu akan mendorong kita untuk mau melakukan tindakan yang baik. Fungsi mata ini harus ditempatkan pada hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal jahat, sehingga dapat menerangi seluruh tubuh. Kita harus mewaspadai mata kita untuk senantiasa menempatkannya pada hal-hal yang baik, karena disitulah awal mulanya terjadinya sesuatu perbuatan. Kata mata adalah pelita tubuh. Ini juga menggambarkan kualitas hati atau kualitas pemahaman, karena melihat adalah proses pemahaman. Jadi jika matamu atau pemahamanmu baik, maka itu akan terrefleksi oleh perbuatanmu dan tindakanmu. Mari kita jaga mata kita supaya berfungsi baik dan ditempatkan pada tempat yang tepat, sehingga mata adalah pelita tubuh, bisa membawa kita pada tindakan dan perbuatan yang benar di mata Tuhan. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada kami, dengan satu perumpamaan bahwa mata adalah pelita tubuh. Tuhan ajarkan kepada kami untuk menjaga mata kami ini agar ditempatkan pada posisi yang benar, sehingga kami boleh memfungsikan mata kami ini dengan baik, dengan hal-hal yang baik, karena mata kami ini akan menimbulkan satu persepsi yang akan dilanjutkan dengan satu tindakan atau perbuatan kami. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk membuat mata kami ini melihat sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang bermanfaat, sehingga ini akan masuk di dalam kehidupan kami, di dalam perbuatan kami dan tindakan kami. Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh bertindak tepat dan benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita menyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami dalam setiap kegiatan kami dan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk pujian penutup, mari kita menyanyikan Jangan Lelah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.